Dan juga untuk pewawancara ini biasanya ada orang-orang yang memang lulusan dari psikologi dan mereka tahu kalian jawabannya dibuat-buat atau kalian jawabannya mungkin mengarang atau mungkin memang dari diri kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan aku Mili Umri dan tentu masih di channel Mr. Mili. Di kesempatan ini aku mau sharing dengan kalian terkait dengan persiapan menghadapi pelaksanaan tes SKB wawancara dan juga uji keterampilan. Tentu dalam menghadapi tes SKB untuk instansi, khususnya instansi Kementerian Hukum dan Asasi Manusia, baik kalian yang melamar formasi penjagatanan, pemeriksa keimigrasian ataupun dengan kualifikasi ijazah D3, S1, S2 ataupun doktor, itu akan ada tes uji keterampilan dan juga wawancara. Nah, yang mana saat tes wawancara dan juga uji keterampilan ini biasanya dijadikan satu paketan. Walaupun untuk tahun ini penilaiannya itu berbeda, wawancara tersendiri penilaiannya dan juga tes pengamatan fisik itu digabungkan dengan tes uji keterampilan. Tetapi untuk pelaksanaannya aku rasa masih sama. Itu akan dilaksanakan dalam satu hari. Jadi setelah tes wawancara akan dilanjutkan dengan tes uji keterampilan. Jadi satu paket. Nah, apa saja yang harus kalian persiapkan dalam menghadapi tes wawancara ini? Karena tentu dalam tes wawancara ini kita harus mempersiapkan mental. Tes wawancara ini kita kan nanti akan melaksanakan tanya jawab dengan pewawancara, yang mana pewawancara ini biasanya orang-orang yang sudah berkompeten atau sudah mewawancarai ratusan bahkan ribuan orang atau pelamar CPNS pada tahun-tahun sebelumnya. Nah, di video ini aku akan bahas terkait dengan pertanyaan yang sering keluar atau sering ditanyakan oleh pewawancara, dan ini berdasarkan dari pengalaman-pengalaman teman-teman ataupun dari sharing-sharing dengan panitia-panitia CPNS pada tahun-tahun sebelumnya. Ada beberapa pertanyaan yang sering ditanyakan oleh tim pewawancara kepada kalian, tetapi pada intinya untuk pertanyaan ini hampir sama dari jawabannya, dan pertanyaan ini juga sering ditanyakan oleh para pewawancara kepada kalian, pada para pelamar CPNS, apalagi tahun-tahun sebelumnya, dan ini hampir semua CPNS ini sama. Nah, jika kalian tidak mempersiapkan dengan baik, jika kalian tidak tahu apa saja pertanyaan-pertanyaan yang sering ditanyakan, siapa tahu kan nanti pertanyaan ini ditanyakan kepada kalian. Jadi kalian sudah mempersiapkan diri dengan baik, sudah mempersiapkan diri ataupun jawaban yang terbaik dari diri kalian. Tapi jawabannya jangan dibuat-buat, tentu sesuai dengan apa adanya, sesuai dengan passion diri kalian sendiri. Dan pertanyaan yang sering keluar atau sering ditanyakan saat tes wawancara CPNS untuk instansi Kementerian Hukum dan Asasi Manusia khususnya. Nah, pertanyaan perkenalan diri ini biasanya pertanyaan pembuka yang sering ditanyakan oleh pewawancara kepada kalian, karena mereka ingin mengetahui diri kalian secara dalam, secara luas, apa saja kegiatan kalian, apa saja background diri kalian, bisa dengan menyebutkan nama, alamat, atau status kalian mungkin sudah menikah atau belum, atau juga mungkin kalian menyebutkan pekerjaan kalian saat ini apa. Nggak jadi masalah, jadi silakan kalian jelaskan sedetil mungkin tentang diri kalian. Dan juga pewawancara ingin mengetahui terkait dengan kegiatan-kegiatan kalian sehari-hari. Apa kalian saat ini sedang melaksanakan kuliah, atau kalian mungkin saat melamar CPNS ini kalian sedang bekerja atau sembari bekerja di mana, dan seperti itu. Jadi kalian silakan jelaskan secara detail tentang diri kalian, apa saja kegiatan kalian, aktivitas kalian saat ini, jika nanti ditanyakan oleh tim pewawancara kepada kalian. Nah, pertanyaan tentang Pancasila ini banyak sekali ditanyakan oleh pewawancara kepada para pelamar CPNS, apalagi pada tahun-tahun sebelumnya. Biasanya untuk terkait dengan pertanyaan Pancasila ini, itu Pancasila ini kan luas, tetapi banyak pertanyaan yang berkaitan dengan pengamalan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Jadi kalian sebaiknya pelajari terlebih dahulu atau pelajari saja terkait dengan pengamalan nilai-nilai Pancasila. Nah, kalau kalian sudah mempelajari itu, insya Allah aku rasa jika nanti ada pertanyaan tentang Pancasila kalian bisa menjawab, karena tidak keluar dari pengamalan nilai-nilai Pancasila. Tapi poin utamanya kalian harus hafal terlebih dahulu tentang Pancasila ini. Ada juga dari beberapa pelamar CPNS ditanyakan tentang apa yang dimaksud dengan misalnya Pancasila sebagai pandangan hidup, ataupun mungkin silakan kalian sebutkan Pancasila dari sila 1 sampai sila 5, dan ini jangan sampai kalian kebalik, sila 5 jadi sila ketiga atau sila ketiga jadi sila keempat. Pastikan kalian hafal terlebih dahulu Pancasila, dan selanjutnya kalian pelajari
butir-butir pengamalan nilai-nilai Pancasila dari 5 sila itu. Ya siapa tahu ada pertanyaan ini yang masuk dari salah satu kalian pelamar CPNS tahun ini. Pertanyaan selanjutnya terkait dengan job desk ataupun apa saja yang akan kalian lakukan jika kalian diterima dengan formasi yang kalian lamar ini. Nah, ini ada juga beberapa pertanyaan dari pewawancara. Dan kalian harus tahu, misal kalian melamar CPNS penjaga tahanan. Nah, kalian harus tahu job desk penjaga tahanan itu apa, pekerjaannya bagaimana, mungkin shiftnya bagaimana, ataupun nanti sistem kerjanya, atau mungkin nanti kalian akan menjelaskan tentang apa itu lapas, apa itu rutan. Jadi setidaknya kalian tidak buta sama sekali. Kalian silakan pelajari. Kan sekarang banyak di internet. Atau bisa kalian tonton YouTube aku juga. Jadi kalian harus tahu terlebih dahulu apa itu job desk ataupun pekerjaan yang akan kalian lakukan jika kalian nanti diterima menjadi CPNS dengan formasi yang kalian lamar itu. Jangan sampai kalian tidak tahu. Nah, siapa tahu ini pertanyaan ada yang masuk juga atau ditanyakan kepada kalian. Jadi kalian sudah siap untuk menjawabnya. Nah, kemudian ada pertanyaan terkait dengan pendapat ataupun studi kasus. Nah, misalnya, seorang penjaga tahanan itu kan sistem kerjanya adalah masuk pagi atau shift-shiftan. Jadi pagi, siang, dan juga malam. Tetapi untuk hari raya, tahun baru, itu biasanya kalau kita kena piket, itu tidak bisa libur. Nah, bagaimana cara mensiasati? Atau misalnya jika di lapas terjadi kerusuhan, apa yang harus kalian lakukan terlebih dahulu? Atau mungkin juga dalam sistem pelayanan, jika nanti saat dalam pemberian pelayanan kepada warga binaan ada yang diprioritaskan, kalian melihat dari teman kalian yang memprioritaskan salah satu, apa yang harus kalian lakukan? Jadi banyak pertanyaan-pertanyaan terkait dengan studi kasus ini. Nah, siapa tahu nanti salah satu pertanyaan ini bisa kalian dapatkan. Jadi kalian sudah mempersiapkan diri. Jadi pertanyaan studi kasus ini sebenarnya banyak dan juga luas, tergantung dengan formasi ataupun tergantung dengan instansi yang kalian lamar. Kalau instansi Kementerian Hukum dan HAM, formasinya misalnya D3 perawat, jadi kalian pelajari saja bagaimana seandainya misal ada pertanyaan, ada warga binaan yang malam hari sakit, sedangkan kalian posisi sedang di rumah, apakah kalian siap nanti ke lapas ataupun ke tempat kalian bekerja? Nah, jadi seperti itu. Itu adalah pertanyaan berkaitan dengan studi kasus atau pertanyaan-pertanyaan yang nanti hal-hal yang memungkinkan kalian terjadi saat kalian sedang bekerja nanti. Nah, pertanyaan ini adalah pertanyaan yang sangat kekinian karena kita tahu ya, zaman sekarang adalah media sosial adalah alat sarana komunikasi yang sering digunakan setiap hari. Kita bangun tidur saja pasti hal yang kita cari terlebih dulu adalah biasanya handphone atau smartphone kita. Ini ada beberapa pertanyaan yang dari pewawancara ditanya kepada kalian terkait dengan penggunaan media sosial dengan bijak. Karena kita tahu saat ini berita hoax ataupun ujaran kebencian ataupun misalnya paham-paham radikal itu kan sudah banyak sekarang ini. Jadi kita tidak bisa memilah dan juga memilih mana terkadang yang berita itu benar atau berita itu hoax. Jadi kita tidak tahu. Nah, ini pertanyaan ini biasa ditanyakan. Misalnya, bagaimana kalian menanggapi terkait dengan berita yang lagi hangat, lagi kekinian saat ini, atau cara kalian mensiasati dalam menghadapi misalnya paham radikalisme yang ada di media sosial, atau cara kalian bermedia sosial bagaimana. Nah, ini biasanya ada ditanyakan karena pertanyaan ini adalah pertanyaan yang sangat milenial berkaitan dengan media sosial yang kalian miliki. Kemudian pertanyaan berkaitan dengan psikologi. Nah, pertanyaan berkaitan dengan psikologi ini biasanya pertanyaan tentang diri kalian. Misalnya pertanyaan seperti ini, kelemahan dan juga kekurangan yang ada pada diri kalian, atau misalnya apa yang kalian lakukan jika kalian nanti merasa jenuh, atau kalian mungkin hal-hal yang bisa membuat kalian semangat di saat kalian sedang merasakan lelah, atau misalnya hilang arah jati diri ya, seperti itu. Nah, jadi itu pertanyaan-pertanyaan psikologi yang bisa juga ditanyakan atau banyak juga ditanyakan oleh tim pewawancara kepada kalian, ataupun mungkin pengalaman terburuk yang pernah kalian lalui dalam hidup, atau misalnya pengalaman yang terindah, atau misalnya bagaimana cara kalian kepada kedua orang tua kalian. Jadi itu merupakan pertanyaan-pertanyaan psikologi, pertanyaan yang
uh, melihat tentang kepribadian kalian dari jawaban-jawaban yang kalian miliki. Dan juga untuk pewawancara ini biasanya ada orang-orang yang memang lulusan dari psikologi dan mereka tahu kalian jawabannya dibuat-buat atau kalian jawabannya mungkin mengarang atau mungkin memang dari diri kalian. Tapi ada juga yang dari pewawancara itu sampai kalau ditanyakan misalnya ada pertanyaan kemarin itu seperti ini. Bagaimana jika seandainya saat kalian bekerja kemudian kalian teringat dengan orang tua kalian sakit seperti itu, apa yang harus kalian lakukan? Nah, itu kan membuat kita sedih, apalagi berhubungan dengan orang tua. Dan peserta CPNS yang menjawab itu sampai menangis. Dan orang yang wawancara itu tahu mana yang benar-benar menjawab dengan hati atau mana yang hanya sekedar ingin membaguskan kata atau mau membuat dirinya terlihat baik di depan pewawancara. Jadi pewawancara itu tahu. Jadi jangan sampai kalian menjawab dengan hal-hal yang aku rasa dibuat-buat atau bukan diri kalian sendiri. Jadi jawablah dengan berdasarkan hati kalian sendiri untuk menjawab pertanyaan tentang psikologi ini. Untuk keterampilan ini biasanya digabungkan. Jadi pertanyaan terakhir biasanya. Jadi kadang panitia itu menanyakan seperti ini, apa keterampilan yang kamu miliki atau keterampilan dasar yang kamu miliki. Nah, nanti kalian silakan ceritakan. Jadi saat kalian menceritakan, misal saya memiliki keterampilan dalam bidang seni atau dalam bidang bermain olahraga atau bermain badminton dan voli seperti itu. Nah, jadi silakan kalian ceritakan. Nah, ada pewawancara yang meminta kalian langsung praktek. Ada juga, misal apa keterampilan dasar yang kalian miliki? Saya Pak bisa bermain gitar misalnya. Nah, coba kamu tampilkan bermain gitar. Tampilkan. Tetapi ada juga dari pewawancara yang meminta kalian tidak mempraktekkan, hanya saja ditanya-tanya saja. Ada juga seperti itu. Kalian sudah mempersiapkan diri di rumah dengan baik, kalian sudah bawa alat properti, alat pendukung untuk kalian menampilkan uji keterampilan kalian. Tapi tim pewawancara malah tidak menanyakan itu atau tidak memintakan itu. Tidak meminta kalian menampilkan keterampilan itu. Jadi misalnya pertanyaannya apa keterampilan dasar? Keterampilan dasar mungkin kalian bisa membawa acara, bisa misalnya pernah jadi seorang penyiar radio atau announcer. Nah, tetapi dia tidak diminta untuk mempraktekkan bagaimana dia membawa acara atau bagaimana dia menjadi MC. Tapi pewawancara itu malah menanyakan berkaitan dengan bagaimana cara menjadi MC yang baik, bagaimana cara menjadi seorang pembawa acara yang baik. Malah ditanya seperti itu, bukan mempraktekkan. Nah, tetapi pada intinya, apapun keterampilan yang kalian miliki itu jadilah keterampilan yang benar-benar dari diri kalian, bukan dibuat-buat atau kalian mempersiapkan hari ini wawancara, malamnya kalian baru mempersiapkan. Jadi jangan seperti itu. Harus kalian persiapkan dengan baik. Dan juga harus kalian siasati, siapa tahu nanti pewawancara atau tim pewawancara itu meminta kalian untuk menampilkan terkait dengan keterampilan yang akan kalian tampilkan atau keterampilan dasar yang ditanyakan oleh tim pewawancara. Ada tips sedikit dari aku terkait dengan tes wawancara dan juga uji keterampilan ini. Nanti saat kalian ditanya oleh tim pewawancara, kalian jangan sampai gugup. Kalian tenang saja. Karena biasanya pewawancara ini adalah tanya jawab ini biasanya berlangsung sangat seperti bercerita. Jadi berlangsung bercerita. Jadi tanya jawab santai. Jadi jangan kalian merasa tegang, kalian gugup. Jadi apapun yang ditanyakan oleh tim pewawancara itu ya kalian jawab saja dengan berdasarkan passion diri kalian, jangan dibuat-buat. Terkadang orang yang banyak gugup dan itu karena ingin melihat atau membagus-baguskan diri di depan pewawancara. Jadi ingin terlihat kalian itu memiliki jawaban ataupun memiliki bobot jawaban yang sangat bagus. Tapi pewawancara tahu mana yang benar-benar orang yang menjawab dengan hati nurani, mana orang yang benar-benar menjawab dengan situasi yang ia rasakan di kehidupannya, atau yang hanya dibuat-buat saja. Pewawancara tahu. Dan kalian jangan sampai seperti itu. Jawab saja secara lugas, secara tegas, dan juga kalian jelaskan secara rinci. Misalnya diminta kalau misalnya ada pertanyaan yang mendiskresikan dari diri kalian. Jadi jawab saja. Jangan kalian gugup atau kalian merasa nervous. Jadi jawab dengan lugas dan juga tenang. Kemudian kalian perhatikan etika juga. Nah, ini etika sangat penting. Jadi jangan sampai saat kalian wawancara kalian menjawab itu matanya kemana-mana. Atau misalnya saat pewawancara menanyakan kepada kalian, kalian melihat ke sebelah seperti itu. Jadi jaga etika. Cara bicaranya juga ya
kalian jawabnya juga dengan cara beretika. Misal diberi pertanyaan, kalian jawab saja, terima kasih Bapak atas pertanyaannya, atau terima kasih Ibu atas pertanyaannya, jadi menurut pendapat saya bla 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 bla, seperti itu. Jadi jawaban dengan cara beretika dan juga dengan sopan cara kalian menjawabnya, atau cara etika duduk kalian. Jadi seperti itu. Dan terakhir adalah terkait dengan bakat, tampilkan bakat sesuai dengan kapasitas dan juga kemampuan diri kalian. Jangan sampai kalian menampilkan bakat yang bukan passion ataupun yang bukan memang bakat dari diri kalian sendiri. Jadi tampilkan yang sesuai dengan bidang yang kalian kuasai terkait dengan uji keterampilan ini. Nah, terima kasih untuk kalian sudah menonton. Aku doakan kalian lulus tes CPNS dan semoga apapun yang ditanyakan oleh tim pewawancara nanti, kalian bisa mendapatkan nilai yang besar, kalian bisa menjawab dengan baik. Dan terima kasih sekali lagi untuk kalian sudah support video ini. Jangan lupa subscribe channel ini dan bantu share agar teman-teman yang lainnya bisa terbantu dengan video-video aku. Jika kalian membutuhkan video ataupun informasi yang lainnya, silakan kalian langsung saja scroll YouTube aku Mr. Mili. Di sana sudah terdapat ataupun lengkap terkait dengan hal-hal yang kalian butuhkan dalam pelaksanaan tes CPNS ini. Jika masih ada pertanyaan yang kurang jelas atau yang ingin kalian tanyakan, atau mungkin request dari kalian, aku selanjutnya mau bahas apa, silahkan kalian tulis di kolom komentar dan insya Allah akan aku buatkan di video-video selanjutnya. Dan aku akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.